Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 216, Victoria membalas dendam pada Jordan. Victoria telah berjanji kepada Jordan bahwa dia tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Tetapi bukan berarti dia akan menceritakan semuanya pada Jordan. Dia bungkam bahwa Arnold menyukainya, tetapi dia tidak sengaja menyembunyikannya dari Jordan. Dia hanya tidak ingin membuat Jordan semakin kesal. Terlalu banyak pria yang memuja Victoria, dan pria-pria di sekitarnya, baik yang sukses maupun tidak, semuanya pasti mencintainya. Jika Victoria memberitahu Jordan tentang setiap pria yang menyukainya, dia akan merasa kesal setiap hari. Oleh karena itu, Victoria tidak pernah menyebutkan bahwa Arnold menyukainya. Namun, karena Jordan telah menyadarinya dan berinisiatif untuk menanyakannya, Victoria tentu saja tidak akan menyangkalnya. Kalau saja wanita munafik seperti Hailey, dia mungkin akan berkata, "Oh, sayang, bagaimana mungkin? Kamu terlalu banyak berpikir. Kita hanya rekan kerja biasa." Victoria dengan serius menjelaskan kepada Jordan, dia memang pernah menyatakan cintanya kepadaku sebelumnya, tetapi aku menolaknya mentah-mentah dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin di antara kami. Saya juga tidak ingin bekerja dengannya, tetapi dia sudah bekerja di Perry Express selama bertahun-tahun, jadi dia sudah berpengalaman. Meskipun saya sekarang menjadi presiden, saya khawatir saya tidak bisa begitu saja memecatnya. Sayang, apakah kamu tidak nyaman jika aku melakukan perjalanan bisnis dengan Arnold? Jordan tertawa dan membelai rambut Victoria. Tentu saja tidak. Aku percaya padamu. Bukannya aku belum pernah melihat lelaki tua itu, Arnold. Dia tua dan mengerikan. Jika kamu benar-benar ingin berkencan dengan pria yang lebih tua, kamu akan memilih Russell dan bukan Arnold. Hanya pria seperti Russell yang bisa membuat Jordan merasa terancam. Arnold sama sekali tidak layak. Russell juga mencoba mengejar Victoria lagi, tetapi Arnold bukanlah tandingannya dalam hal apapun. Jadi, jika Victoria ingin berkencan dengan pria tua yang berstatus tinggi dan kaya, dia akan memilih Russell dan bukan Arnold. Victoria pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah percaya padaku, sayang." Hal terpenting dalam hubungan adalah kepercayaan, terutama bagi pasangan yang sering berjauhan satu sama lain. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pasangan akan menghadapi masalah saat menjalani hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, kewaspadaan yang wajar tetap diperlukan. Begitu saja, 2 hari berlalu. Sore harinya, Jordan sedang melatih sekelompok gadis dari Albania di sebuah gedung perkantoran. Albania adalah negara kecil di Eropa. Ada banyak gadis cantik di negara ini, dan mereka semua memiliki kaki yang panjang. Beberapa dari mereka masih menggunakan iPhone 4, dan beberapa bahkan baru mengetahui keberadaan TikTok setelah datang ke AS. Mereka cantik, tetapi banyak yang tidak memiliki kondisi kehidupan yang cukup baik. Mereka tidak materialistis dan bersedia menikahi pria yang tidak punya apa-apa dalam nama mereka. Tidak seperti banyak wanita di AS, mereka tidak akan menduga seorang pria akan memiliki mobil dan rumah sebelum melamarnya. Saat Jordan sedang mengawasi pelatihan, dia tiba-tiba menerima pesan teks. Itu dari nomor orang asing. Bunyinya, "Kau pacar Victoria Clarke, Presiden Perry Express, kan? Hehe, aku baru saja melihat pacarmu masuk ke kamar bersama pria lain. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa menelepon Victoria Clarke." Setelah Jordan membaca pesan teks itu, dia langsung kesal. Sialan, bajingan mana yang mengirim ini? Mungkinkah Caiden Husli? Jordan tidak percaya isi pesan teks itu, tetapi dia tidak ingat pernah menyinggung siapapun di New York City. Sekarang, hanya ada 2 orang yang cemburu dan dendam terhadap Jordan. Satu adalah Caiden, dan satunya lagi adalah Russell. Sebagai seorang multimiliarder yang berusia 50-an, Russell tidak akan pernah melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Kemungkinan besar itu adalah Caiden, tetapi Caiden telah berjanji untuk berdamai sementara dengan Jordan dan tidak lagi memprovokasi dia dan Victoria. Apakah Caiden Husli melakukan ini untuk membuatku kesal karena Breezy Express akhir-akhir ini sangat ditekan oleh Perry Express? Itu mungkin saja, tetapi berdasarkan pemahaman Jordan tentang Caiden, ia merasa Caiden tidak akan melakukannya. Jika bukan karena mereka berdua, maka informasi ini mungkin akurat. Saat itu jam kantor. Jordan pertama-tama mengirim pesan singkat ke Victoria. "Apa yang sedang kamu kerjakan?" Victoria masih gila. Ketika mereka berdua melakukan panggilan video kemarin, dia mengatakan bahwa akan ada 2 hari lagi sebelum dia bisa kembali. 5 menit telah berlalu, tetapi masih belum ada balasan. Jordan mulai agak cemas. Tidak ada pria yang dapat tetap tenang setelah menerima pesan seperti itu. 10 menit berlalu, dan Victoria masih belum menjawab. Jordan panik. Dia tidak dapat menahannya dan merasakan dorongan kuat untuk menelepon guna mengonfirmasi.
Jordan tidak langsung memberikannya panggilan video karena saat itu masih dalam jam kantor, agar dia tidak dianggap tidak sopan jika sedang menghadiri rapat dengan rekan bisnis yang sangat penting. Telepon berdering beberapa kali, dan Victoria akhirnya menjawab. Jordan sangat gembira. Selama Victoria mengangkat telepon, itu akan membuktikan bahwa isi pesan teks itu tidak benar. Halo, sayang, ada apa? Victoria terengah-engah saat berbicara. Jordan langsung punya firasat buruk. Mungkinkah? Oh, Victoria, apa yang kau lakukan? Kenapa kau terengah-engah begitu? Tanya Jordan. Victoria menjawab, oh, saya berlari di atas treadmill dengan kecepatan tinggi. Jordan menempelkan telepon ke telinganya dan mendengarkan dengan saksama suara latar di ujung telepon. Ada suara yang agak berirama, tetapi sulit untuk memastikan apakah langkah kakinya terdengar saat dia berlari. Jordan tahu bahwa Victoria adalah pencinta kebugaran. Dia adalah wanita berusia 30 tahun, dan mustahil baginya untuk mempertahankan bentuk tubuh yang bagus tanpa berolahraga secara teratur. Sejak dia mulai berkencan dengan Jordan, Victoria mulai berolahraga lebih teratur. Oh, aku baik-baik saja. Aku meneleponmu karena aku merindukanmu. Lanjutkan larimu. Kita akan mengobrol malam ini. Jordan akhirnya merasa lega. Akan tetapi, saat dia hendak menutup telepon, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari Victoria di ujung telepon. Victoria berseru, Arnold Decker, apa yang kamu lakukan? Halo. Victoria, apa yang terjadi? Jordan bertanya dengan cepat. Namun, pada saat ini, panggilannya tiba-tiba terputus. Dia menutup telepon. Kenapa? Wajah Jordan berubah pucat dan cemberut karena ia mendapat firasat buruk. Mungkinkah Victoria dan Arnold benar-benar? Itu tampaknya tidak masuk akal. Mengapa Victoria melakukan itu? Arnold kalah dari Russell dalam segala hal. Bahkan jika Victoria ingin meninggalkan Jordan demi pria yang lebih tua dan dewasa, dia seharusnya memilih Russell. Pada saat itu, Hailey tiba-tiba mengirim pesan kepada Jordan. Jordan, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kudengar Victoria sedang dalam perjalanan bisnis, ya. Kamu mau minum kopi? Ketika Jordan melihat nama Hailey, dia ketakutan. Mungkinkah Hailey memberitahu Victoria tentang apa yang terjadi di antara kita malam itu, jadi Victoria membalas dendam padaku?